Pemirsa, kabar bahagia datang dari Ade Govinda dan juga istri. Setelah penantian yang cukup panjang, yaitu sekitar 7 tahun, akhirnya mereka dikaruniai anak pertama yang juga telah lahir, walaupun agak sedikit menegangkan. Pasti, apalagi ini kan pengalaman pertama ya. Betul. Dan ini juga sama seperti yang dialami sama Ustadz Denny Slim juga. Yang mana ini sang istri baru saja melahirkan. Nah, tapi bedanya ini yang tadi saya bilang. Ini kalau misalnya Ade Govinda ini kan anak pertama. Iya. Nah, kalau Ustadz Denny Slim ini anak pertama apa anak kedua nih? Kalau kembar itu gimana sih hitungannya? Nah, itu dia juga saya bingung. Saya agak ya bingung kan? tuh. Kalau kembar tuh anak pertama dan anak kedua apa dua-duanya anak pertama? Kalau di akte kelahiran ya, saya jadi anak kedua. Jadi harusnya dibilangnya ya kakaknya anak pertama dan juga anak kedua ya. Gitu, walaupun itu proses lahiran pertama gitu ya pemirsa. Dan yang tadi saya bilang menegangkan adalah dua-duanya tuh mengalami pecah ketuban nih. Istri Denny istri Slim. masing-masing Iya. ya kan? Dari Ade Govinda dan juga Denny Slim. Betul, itu kan pasti agak panik kan. Karena kan orang biasanya udah dikasih tahu nih HPL-nya kapan, udah siap-siap gitu kan, siapin koper, siapin tas buat bersalin. Tahu-taunya waktu persalinannya jauh lebih cepat dibandingin HPL tadi. Oh, itu kamu siap-siap ya kalau jadi bapak nanti ya. Sebentar, HPL apa ya? Pokoknya hari lahiran deh ya pemirsa. Oh iya, makanya tadi HPL apa? Oh iya, dia nggak tahu ya pemirsa. Maaf saya nggak tahu. Tapi memang pasti menegangkan karena gini, kalau misalnya udah ada harinya, dan kan berarti kan kita udah ada preparation gitu kan. Nah tiba-tiba harus buru-buru, nah itu pasti akan rush banget sih. Dan kita akan lihat seperti apa sih ini calon papa baru ini ya. Yes, papa-papa baru kita ya, ini dia. Hadirnya kehidupan dalam rahim setiap perempuan adalah anugerah indah yang tak terkira. Begitu juga ketika sang bayi lahir ke dunia, tentu disambut hangat, penuh cinta dan kasih sayang. Ade Govinda dan Indi merasakan momentum itu saat kelahiran buah cinta mereka yang pertama. Namun, di balik rona bahagia dan senyum simpul di wajah, Ade Govinda sempat dibuat keringat dingin ketika hari persalinan dimajukan akibat air ketuban Indi pecah. Jadi sebetulnya ini kan karena kehamilannya sudah di atas 36 minggu. Nah, abis itu kita udah masuk ke week 38 ya. Week 38 udah kontrol seminggu sekali. Dan ternyata ketahuan di week ke-38 itu kata dokternya ASI-nya udah tipis, udah berkurang. Oh iya, lagi mau ngasih. Air ketubannya udah berkurang gitu. Itu tuh di usia kandungan 38 week plus 3 hari lah, apa plus 4 hari gitu. Nah dijadwalkan untuk kata dokternya ya udah kalau gitu kita 2 hari lagi lusa lahiran aja ya. Jadi kaget banget. Kaget banget karena gak bisa nunggu minggu depan dok gitu, at least 39 weeks lebih gitu ya. Terus dijelasin lah sama dokternya, ini nanti kalau misalnya telat, kan ibu pengennya lahirannya normal, taunya nanti makin surut lagi air ketubannya, nanti malah sesar dikhawatirkan. Oh ya udah gitu, dan ya di situ nyiapin mental sih karena 2 hari lagi berangkat ke rumah sakit ya berarti. Untuk hospital bag dan lain-lain udah siap, cuma lebih ke mental ibunya aja sih. Jujur karena pulang dari rumah sakit nangis ya kayak ternyata udah mau lahiran. Iya udah mau lahiran karena dikirain tuh bakalan sampai 40 minggu. Tak terkira betapa mendebarkan batin Ade Govinda saat itu. Ia tak kuasa menahan kesedihan melihat begitu lelahnya perjuangan Indi melewati proses persalinan yang panjang itu. Namun ketika sang bayi lahir ke dunia dengan selamat tanpa kekurangan apapun, di titik inilah air mata Ade Govinda tumpah. Di depan sang istri, Ade menangis sejadi-jadinya. Diam. Pasti. Diam. Karena mungkin ini kelihatannya lebih senang sama ayahnya. Dia pokoknya dia tuh nggak suka stay, dia sukanya digendong. Jadi pas mamanya tuh nanti aja pas menyusui di luar itu silahkan papanya. Ya pastilah bahagia, pasti takjub sih. Lihat mukanya juga. Apa ya? Ya kan kita nunggunya 9 bulan nih hamilnya, terus tahu banget sering nendang-nendang segala macam. Jadi kayak lebih ini tuh sebenarnya di dalam perut selama ini. Aku lebih kayak gitu sih. Jadi kalau menurutku mirip aku, tapi ada matanya sama hidungnya mirip dia. Gitu. Iya, gila sih Mas Ade akhirnya nangis juga di situ, begitu baik. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu diberi nama Karelui Martin Narulianto. Sebuah nama yang bersumber dari kecintaan Ade pada salah satu band favoritnya yang juga mengandung arti dan makna yang begitu mendalam. Dan sebagai bentuk cinta yang paling dalam,
Adit telah siapkan sebuah single lagu spesial untuk menyambut kelahiran putra pertamanya. 3,075 3 kilo lah ya. Panjangnya tuh berapa sih? 47 cm. Namanya Karel Louis Martin Nurulianto. Pastinya kalau Nurulianto namaku, Karel itu artinya lelaki, bahasa Belanda kalau nggak salah. Tapi terinspirasinya dari nama band favoritku sih sebenarnya. Namanya The Karelia gitu. Louis artinya pejuang terkenal. Iya, terus Martin itu yang maha kokoh atau yang maha tangguh dari Asmaul Husna. Enggak sih, jadi sebenarnya aku tuh ada lagu yang aku bikinnya sebenarnya buat indie. Cuman sebenarnya temanya universal, jadi memang bisa buat anak juga. Insya Allah nanti rilisnya di Desember gitu. Berkolaborasi bersama Mbak Titi DJ sama Stephanie Putri. Iya, sebenarnya sama lagunya itu. Jadi memang lagunya disiapkan buat orang-orang yang sangat aku cintai.